Koi hasil breeding sendiri ini sekarang umurnya sudah 2 bulan lebih, tepatnya 9 minggu. Pertumbuhannya bagus, terus kemudian kualitasnya juga oke. Nah, sekarang ini kita akan menangkap beberapa di antara mereka dan kita akan lihat satu persatu. Selamat dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi, dan saya senang sekali membagikan semua hal yang saya ketahui tentang koi melalui channel YouTube ini. Jadi untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke, kali ini saya dibantu sama Kisut, jadi koinya akan kita tangkap ya, yang kita pengen lihat nanti saya tangkap satu persatu, terus kemudian dibius ya, memang harus dibius. Tujuannya ada dua tujuan utama. Yang pertama biar tidak stres. Jadi koi itu kalau misalnya diangkat gitu kan stres bagaimanapun mereka. Nah, kita nggak tega lah kalau mereka stres. Terus kemudian tujuan yang kedua tentu saja ya biar tenang. Karena kita mau melakukan apapun kalau koinya tenang jadi lebih gampang. Bisa kita bolak-balik, kita lihat. Terus kemudian bisa mau difoto juga bisa. Nah, dikasih obat bius dulu. Ini kira-kira berapa sih? 7 literan yang dalam aja. Nah, segini aja cukup. Ini kurang lebih 2 cc atau 3 cc ya, kalau setutup dalam itu. Ya udah, terus diaduk. Oke, dikasih koi anestesia sudah. Kita mulai tangkep deh ya, satu persatu. Sambil dipancing pakan pasti gampang lah mereka nanti ditangkap. Ini sekarang ini masih saya kasih pakan pasta ya, kayak umpan pancing, tapi sebenarnya memang ada pasta khusus untuk pakan koi sih gitu. Pancing dikit. Aduh, kita mau nangkep yang mana? Oke, dapat satu. Ini Ochiba. Oke, tenang. Nah, ya ini pas kecilnya ini sama sekali nggak kelihatan pattern dasar abu-abunya nggak kelihatan waktu kecil. Jadi semuanya kelihatan coklat semua, jadi kayak cakoi. Jadi makin lama warna coklatnya itu buka dia. Ya, jadinya jadi Ochiba karena ada abu-abu terus kemudian ada coklatnya. Cakep. Bentuk bodinya oke, jadi struktur tulangnya bagus, memanjang dari depan ke belakang, kemudian pangkal ekornya juga relatif tebal juga. Ini patternnya masih akan berkembang gitu. Ini obat biusnya kebanyakan nih, udah nggak sampai masukin air seger deh. Diukur sekalian Sud, diukur Sud. Berapa senti tuh? 17. Hah, udah 17 cm? 16. Wah, udah gede ya, udah 16 cm. Sud nih, kamu foto Sud. Ambil sumpit dulu, ambil sumpit. Ini lo ambil sumpitnya 2 kayak begini. Memang mau makan ramen apa? Satu aja. Tidur nanti biar buat YouTube biar enak tuh. Bentar. Koi anestesia seperti ini ya, dia memang apa namanya yang namanya cepat tidur cepat bangun. Jadi begitu dibius tadi cepat banget tidurnya, begitu masuk ke air seger ya cepat bangunnya. Oke ya. Nah, ini bakal jadi Ochiba bagus meskipun ya patternnya belum jelas. Nanti makin lama akan semakin jelas, semakin kontras, semakin cakep lah. Ini jelas bodinya bagus banget. Dan ternyata tadi berapa senti? 16 cm. Umurnya 9 minggu. Sudah 16 cm. Udah, kamu sana balik.
kita mau tangkap yang lain lagi. Come on, come on. Tahu mereka kalau mau ditangkap nih, pancing dikit makanan. Ya, udah pada takut. Walah, lepas. Ini ojibwa lagi, nggak apa-apa. Nah, ini ojibwa lagi. Ini mungkin 14-15 cm ya. Oke, masih liar. Biarin dulu sebentar. Nah, ini patternnya rada beda ya, developmentnya rada beda sama yang tadi. Kalau tadi kan warnanya masih belum terlalu kontras, beda antara coklat sama abu-abunya itu belum kentara. Kalau ini memang sejak dari kecil sudah lebih jelas. Nih, patternnya udah kelihatan lebih jelas. Oke, jadi antara abu-abu sama coklatnya itu bedanya udah tajam. Oke, sudah out ya. Nah, kalau Anda kalau bius jangan sampai berhenti ya insangnya ya. Kalau saya ini sebenarnya udah kedalaman ini. Diukur Sud, berapa senti Sud? 14. Hah? Pas 14 ya? Oh, berarti mataku masih bagus ya. Tinggi saya berapa, Pak? Lu 150. Oke, sekarang difoto. Nah, kalau Anda motret koi di air segar begini, Anda memang harus mempunyai keahlian khusus. Nah, ini dipakai sumpit begini itu biar nggak terlalu berombak. Nah, masih miring. Kalau pakai tangan Anda membenarkan posisinya, nanti terlalu berombak dia. Ya, sudah dapat kan Sud? Oke. Nah, memang harus dilakukan dengan cepat karena dia akan cepat bangun. Tetapi Anda bisa menyiasati sebenarnya air yang dipergunakan buat motret ini dikasih sedikit obat bius juga nggak apa-apa gitu. Oke. Ya, balikin. Aman. Oke, kita tangkap lagi berikutnya. Sini nak, sini nak. Nah, Chakoi Doitsu. Oke, tenang. Oh ya, bentar. Yang punya ikan datang. Ini Chakoi Doitsu, betin. Ya, udah mulai teler. Nah, Chakoi Doitsu-nya saya suka yang tipe seperti ini. Ini karena induk jantannya Doitsu, kemudian induk betinanya itu kan Wagoi. Wagoi itu koi yang ada sisiknya. Jadi dia masih menyisakan sisik di atas, jadi ada ringnya di atas, kemudian ada ringnya juga di samping sini, di garis lateral badannya sini. Nah, ini malah saya suka yang tipe seperti ini daripada Chakoi Doitsu yang benar-benar mulus nggak ada sisiknya. I don't like it karena kayak nggak ada aksennya gitu. Ini keren banget. Oke, udah tidak bernapas, harus segera masuk ke air segar.
Berapa? 16 cm ya? Oke, 16 cm. Berarti termasuk yang pertumbuhannya cepat banget. Umur 9 minggu 16 cm. Ayo difoto cepet sebelum bangun. Yes. Dapat kan? Ya udah deh, 16,5 lah. Ya 16,5 lah sama temen, dimurahin. Dia ada satu ekor yang bener-bener udah di tag, itu punyanya dia, nggak boleh kemana-mana. Coba saya mau tangkep, mana ya? Halo, mana ya? Pokoknya mantul lah, yang paling mantul itu dia. Pergi lagi. Ojiba paling mantul pokoknya. Ukurannya nggak gede tapi memang patternnya bagus banget. Udah jelas sejak dari sekarang. Aduh, kita tangkap yang lain dulu dah. Yang dapat dulu aja. Ini Kohaku. Ini termasuk yang growth-nya cukup bagus ya. Nah, dia lompat-lompat, dia memang stres dia. Ini Kohaku yang seperti ini namanya Hanatsuki. Jadi merahnya itu dari depan sampai ke belakang nyambung. Ini namanya Hanatsuki. Jadi satu blok gitu merahnya. Cukup bagus ini bahwa merahnya bukanya nggak ke depan banget. Jadi kan di belakang mulut ya. Jadi kalau dia sampai ke mulut ketutup merah itu namanya menkaburi, atau artinya kerudung, dan kurang enak dilihat karena kalau dia menkaburi ketutup merah semuanya itu nggak bisa menampilkan warna putih di area kepala, jadi kurang bagus. Sementara yang ini masih menampilkan warna putih di kepala depan dan di belakang juga masih menampilkan warna putih juga. Ini masih oke ya, meskipun ini Hanatsuki atau satu ngeblok satu, tetapi di belakang masih menyisakan putih, jadi ini masih oke. Bodinya oke ya, ini pasti akan bagi nanti kalau gede, kelihatan dari struktur tulangnya, jadi dia agak gendut gitu ya. Oke, sudah teler banget. Kayaknya 15 cm itu bener ya, 15 cm ya. Wah, mata gua tajam masih. Itu ditekin numin kan. Oh iya, ini iya. Mana sumpit gua? Ini sejak dari kecil banget sudah di tag sama anak saya, jadi mohon maaf tidak boleh dibeli, apalagi diminta. Dibeli aja nggak boleh, udah. Nanti akan pindah ke kolamnya anak saya. Bentar, masih melayang-layang dia. Bentar. Nah, mekar siripnya. Bentar. Nah, pas. Kohakunya beberapa yang wagoi bagus, udah kelihatan patternnya sejak dari sekarang. Ya, dekat lagi. Sekarang kita lihat yang Wakudoitsu. Ya, rada kecil sih. Nih, tuh. Tapi kalau udah barengan susah. Kalau udah barengan kan kemruyuk. Kemruyuk itu bahasa Indonesianya apa sih? Mana ya? Come on. Ngerti mereka ini kalau mau ditangkapin. Udah curiga. Ini Kohaku. Ini Kohaku lagi wagoi. Wagoi artinya koi yang bersisik, growth-nya bagus, pattern relatif oke lah ya. Seandainya
Di sini ada putihnya begini, diputus, merahnya diputus. Ini akan jadi sandan. Sandan itu 3 blok. Blok 1, blok 2, blok 3. Dan ini bukaannya di depan juga bagus ya. Di sini menyisakan putih. Nah, kalau ini dipotong di sini itu namanya nanti marutan. Jadi marutan kohaku. Jadi di sini kayak ada tanconnya di depan, tapi di belakang masih ada merahnya, namanya marutan kohaku, dan jadinya sandan. Tapi kalau ini masih nidan ya, jadi masih 2 blok, blok 1, blok 2. Body oke, ya, growth oke. Kelihatannya si rojinya nanti kalau udah naik juga bagus karena bersih di sininya. Meskipun beninya memang kelihatan stretching karena dia tumbuhnya cepat. Dan itu normal kalau tumbuhnya cepat itu beninya stretching. Oke. Berapa shot? 15 cm paling. 14 15. 15 ya? Wah, tebakan gua pas terus. Berarti udah nggak perlu diukur ya. Ya, coba kita foto deh sebelum bangun. Aduh, masih tidur, bentar. Oke, ayo bangun. Ya. Ini. Mana? Ya, Ochiba Doitsu. Bukan, yang punya ibu mana? Di bawah kan. Mana? Oh, itu dia. Walah, susah banget. Gila. Walah, Ochiba Doitsu apa? Kohaku Doitsu yang aku insert. Karena dia paling growth-nya paling oke ya, gede. Ochiba Doitsu. Ya size-nya nggak terlalu gede, ya paling 10 cm, 10 cm lebih sedikit. Ini Ochiba Doitsu. Saya belum melihat yang benar-benar bagus, nanti masih harus lihat development ke depannya. Udah mulai kelihatan ada patternnya sih, tapi nggak tahu nanti patternnya nanti lihat apa enggak, masih belum jelas banget. 11-12 cm paling, tapi 10 cm lebih lah segitu ya. Hah, 12 ya? Oke. Berarti rata-rata udah 10 cm lebih. Yang rada kecil aja udah 12 cm. Mana sih Ochibanya ibu? Penasaran, aku pengen nangkep. Jason masih motret yang tadi kita udah nangkep lagi. Nah, ini cakoi wagoi ya. Kalau cakoi biasa aja dia kecoklatan. Kalau cakoi yang ke arah coklat tembaga gitu saya nggak terlalu suka. Saya lebih suka cakoi yang coklat ke arah kehijauan, jadi color tone-nya yang kayak begini. Dan ini cakep, rapi, skin quality-nya bagus, dan growth-nya juga cukup bagus. Kayaknya sih 13-an cm ini. Coba aja kita ukur nanti biar episode juga motret yang ada di situ. Hah, 14? Wow, udah gede ya. Nah, paling cakoi ini karena dia udah 14 cm ya, paling kita udah bisa mulai disiapin untuk dikirim nanti yang giveaway Instagram. Ada 3 ekor karena udah lebih dari 10 cm lah, udah 15 bu. Saya cepet banget bangunnya ya. Aku penasaran juga sama ini Kohaku Doitsu nya. Ada beberapa Kohaku Doitsu tapi ada yang udah gede. Pinteran dia. Apalagi ya yang ditangkap ya. Kohaku wagoi udah 2,
Kohaku Doitsu sih. Benigoi Doitsu-nya juga banyak ini Benigoi apa ya, yang nggak ada sisiknya dan kualitasnya bagus-bagus. Warnanya memang masih oranye, tapi nanti pasti warna merahnya akan pelan-pelan naik ya, mulai ke arah merah color tone-nya dan juga mulai semakin solid. Karena yang tahun lalu begitu juga, kecilannya jelek banget, orange tipis gitu, tapi ternyata setelah gede bisa solid banget. Tuh, lari lagi. Ini dia. Nah, ini 15 cm lebih kalau ini. Bisa 16 atau 17 cm. Termasuk yang pertumbuhannya cepat, ini Kohaku Doitsu. Nah, overall kualitinya oke, saya kira apa ya, bentuk bodinya, struktur tulangnya bagus. Ini akan tumbuh jadi gede, pasti akan bisa gede. Hanya saja dari sisi pattern memang ya tidak top lah patternnya, karena Kohaku sebenarnya memang menghendaki dia ada sela-sela warna putih, jadi shirojinya itu membelah gitu. Jadi kalau dari atas gitu kombinasi antara merah sama putihnya itu bisa bagus. Cuman ini masih lumayan lah, karena di sini merahnya itu tipis, hanya di punggung. Jadi kalau dari sisi atas itu warna putihnya masih kelihatan. Jadi kombinasi antara warna merah sama warna putihnya itu masih kelihatan bagus gitu. Oh ya. Dan ini memang masih menyisakan ada ring di atasnya. Jadi bukannya Doitsu yang nggak ada sisiknya sama sekali, tapi masih dinamakan Doitsu seperti ini. Dan overall kualitinya oke ini. Pasti akan gede. Kalau soal warna merahnya ya tinggal nunggu, seiring bertambahnya usia dia akan mengalami development ke arah yang lebih baik. Oke, bentar, masih teler 100% ini. Belum tuh. Aduh. Ini dapat lagi Ochiba. Iya Ochiba. Ini kayaknya si 15-an cm ini Ochiba, meskipun patternnya hemat, tapi sebenarnya kualitinya bagus ya, skinnya, terus kemudian fukurinya atau persisikannya, jaringnya itu rapi, kelihatan banget. Tapi patternnya memang dia hemat ya, irit, tapi overall quality oke lah. Ini sebagai Ochiba masih bagus gitu ya. Ini Ochiba semi Soragoi sebenarnya, dan bodinya bagus, bentuk bodinya bagus, grossnya termasuk bagus juga. Ya, tebak berapa senti set? 16 15 kayaknya. Coba. Iya, 15 persis kan? 15 cm persis tepatan gua. Nah, udah dapet tuh. Wah, airnya jadi gelap karena dikasih pakan pasta. Kalau pakai pasta ya kayak begini, kelemahannya airnya jadi gelap. Masih penasaran sama Ochiba yang iya punyanya Bude. Nah, aduh,
nggak mau ngedeket dia. Kecil sih, palingan juga 10 cm. Tapi emang bagus sih. Bentar turun lagi dia, nggak mau naik lagi. Waduh, lepas masuk lagi. Sial. Apa lagi ini? Ini yang barusan dibius juga udah ikut makan lagi. Cepet banget dia sadarnya. Ini penny koi ya, Doitsu. Jadi memang tidak ada sisiknya. Sama aragoge beda ya. Kalau aragoge itu dia sisiknya rata, nutup semua tubuh. Di semua bagian tubuhnya masih ketutup sisik, tapi sisiknya gede-gede. Itu namanya aragoge. Sering disebut sama orang-orang di Indonesia sisik naga gitu ya. Nah, kalau ini sisiknya cuman di punggung sama di samping, jadi masih namanya masih Doitsu. Kalau yang kayak begini, kayak cagoinya tadi juga sebenarnya bukan aragoge, tapi masih masuknya Doitsu. Ya, jadi ini merahnya sampai ke bawah juga, sampai ke perut merah juga. Dan merahnya ini beninya nanti akan naik pelan-pelan. Naik itu artinya color tone-nya mulai dari orange berkembang ke arah merah, kemudian tipis menjadi semakin lama semakin tebal kayak gitu ya. Memang pelihara koi developmentnya kayak begitu, jadi kita tidak bisa mengharap koi kecil itu udah kayak koi gede color quality-nya. Ini oke juga, bagus nih, mulus, dipelihara sendiri aja ini. Ada yang mau. Masalahnya saya ini bukan kolektor, jadi saya breeding juga bukan niatnya mau dikomersialkan gitu loh. Ini kan buat seneng-seneng aja. Berapa senti, Bang? Ayo berapa senti lo? Tebak. 13 lebih sedikit nih. Kagak, 12. Aduh. Ke 13 lebih sedikit kan, 12 kayaknya. Ngekok. Oh 13 ya? Sampai 13 ya? Oh, oke, menang lu sekarang. Coba difoto. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Sebelum pakai anestesia, pakai detol, pakai bius awana ya. Setelah tahu ada anestesia, itu sih benar-benar di luar perkiraan saya lah. Ikannya pingsan, tapi tetap sirip itu ngembang sempurna. Posenya bagus banget. Koi Anesthesia, cepat tidur, cepat bangun. Nggak semua yang pengen kita tangkap bisa ketangkep sekarang ini, karena saya nggak mau menggunakan serok, itu males ya. Kasihan mereka itu jadi ketakutan kayak gitu, itu nggak suka saya. Tapi ya sudahlah, nanti lain kali bisa ketangkep, bisa kita update lagi. Tapi secara umum growth rate mereka cukup bagus ya, pertumbuhannya bagus. Karena pada umur 9 minggu ini rata-rata tadi yang sudah kita ukur kan antara 10 sampai 15 cm ya, malah kebanyakan. Ada yang 16 malah ya. Malah kebanyakan mendekati 15 cm gitu. Melakukan home breeding seperti yang saya lakukan ini ya memang mengasihkan ya. Ini menjadi salah satu excitement kalau kita memelihara koi. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, Anda kalau pengen breeding aja. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita tentang koi development sejak dari burayak kecil sampai gede. Bukan dari burayak, malah sejak dari telur, sejak dari perut induknya sampai besar seperti apa. Kita ikuti perjalanan developmentnya, dan itu menyenangkan sekali untuk orang yang benar-benar suka dengan koi. Tetapi ada aspek lain juga, bahwa breeding seperti yang kita lakukan sekarang ini itu memberikan kesadaran bahwa sebenarnya memproduksi atau mendapatkan koi itu gampang.
Tetapi memproduksi koi yang berkualitas baik nggak gampang. Dengan aktivitas breeding seperti ini, justru kita harus menghargai para petani pembudidaya koi yang telah menghasilkan koi-koi yang berkualitas. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.